Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik kabarnya? Baik. Biar kita semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Udah pada tahu? Ya. Ya, ayo. Tepuk semangat. Semangat. Ya, adik-adik udah pada kenal kakak apa belum nih? Belum. Baik, di sini kakak perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak ini Elok Veko Pasha, biasa dipanggil Elok. Di sini kakak akan melakukan penyuluhan mengenai pendidikan budaya anti korupsi sejak dini. Sebelumnya, adik-adik apakah pada tahu apa arti dari korupsi? Belum. Baik, di sini kakak akan menjelaskan mengenai korupsi. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Maksud di sini, korupsi adalah suatu penyelewengan baik uang, barang, maupun waktu untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Apakah sudah paham? Selanjutnya ada contoh korupsi di sekolah. Yang pertama, datang terlambat ke kelas. Datang terlambat ke kelas itu termasuk jenis korupsi waktu. Siapa nih dari kalian yang suka datang terlambat sekolah? Alhamdulillah ya kalau enggak. Yang kedua, menyontek dan bolos sekolah. Aku enggak. Ya. Yang ketiga ada memakai uang kas. Di sini itu maksudnya misal dari kalian ada yang menjadi bendahara terus meminjam uang kas sekolah tetapi tidak dikembalikan. Yang keempat ada melebih-lebihkan jumlah uang iuran sekolah. Misalnya ibu guru menyuruh untuk iuran 5.000 tetapi kalian bilang kepada orang tua kalian 10.000. Yang 5.000 diberikan ke guru dan 5.000 diambil kalian untuk jajan. Itu tidak benar ya adik-adik. Jangan dilakukan ya. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab korupsi. Yang pertama itu sifat serakah atau tamak. Yang kedua, moral yang lemah. Yang ketiga, pengaruh dari teman. Teman juga itu sangat berpengaruh ya dalam kehidupan kita. Seterusnya ada yang keempat, kurangnya pemahaman mengenai korupsi, baik itu pengertian korupsi, dampak maupun faktor penyebabnya. Selanjutnya ada nilai-nilai anti korupsi yang perlu ditanamkan. Yang pertama adalah jujur. Apa sih yang dimaksud dengan jujur? Ada yang tahu? Ya, jujur adalah selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta. Yang kedua ada disiplin. Disiplin adalah berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam suatu kegiatan. Yang ketiga ada mandiri. Mandiri itu selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain. Yang keempat ada adil. Adil itu selalu menghargai perbedaan. Dan yang kelima ada sederhana. Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak. Ya, kita akan nonton film bareng-bareng ya. Nah, untuk film dari kasus korupsi ya adik-adik. Silakan dilihat. Tiga, bantuin mama dong. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Buneng dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Mah. Kita berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa, Nak? Ini, Bu, daftar belanja dari Mama. Wah, mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu. Semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Ini uangnya. Oke, uangnya 100.000.
Hebat, selalu siap membantu mama kapanpun. Iya Ma, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi nggak enak. Merasa bersalah banget deh. Udah nggak jujur sama Mama. Tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Mama, maafin kita ya Mas. Kita tadi bohong. Kembaliannya seharusnya 40.000 Ma, bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi hampir korupsi 20.000 ya? Iya Ma, kita minta maaf sudah nggak jujur ya Ma. Ya udah, iya mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu, berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin. Sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya Ma, kita janji gak akan mengulangi lagi dan akan selalu jujur. Nah, gitu dong anak mama. Tadi kan adik-adik sudah melihat film ini. Apa sih pesan yang dapat diambil dari film ini? Ada yang bisa menjawab? Kakak punya hadiah loh. Yang mau menjawab, angkat tangan dulu. Ayo. Iya dek, apa? Tidak boleh korupsi uang belanja. Ya, tepuk tangan. Ini kakak punya hadiah buat yang berani menjawab. Ya. Selanjutnya ada lagi? Ada. Ya, gimana dek? Jujur. Ya, tepuk tangan. Makasih. Ya, selanjutnya. Ya. Dan perintah orang tua. Ya, betul, tepuk tangan. Jadi yang dapat kita ambil dari film tadi adalah kita harus senantiasa berperilaku jujur. Karena kebohongan itu dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain ya adik-adik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya Kak, apa dampak dari korupsi? Baik, di sini kakak akan menjelaskan mengenai dampak dari korupsi ya. Yang pertama itu dijauhkan dari teman, menjadi bahan omongan, merugikan orang lain, dan merugikan diri kita sendiri. Selain itu, kita juga akan mendapatkan dosa ya adik-adik. Jadi kita semua harus senantiasa bersifat jujur. Ya karena Mbak Anin tadi sudah berani bertanya, kakak punya hadiah. Kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Baik, sampai sini pemaparan dari kakak mengenai korupsi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ke depannya. Kalian harus senantiasa bersifat jujur ya adik-adik dimanapun kalian berada. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Kesimpulan yang dapat diambil, pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang diberikan sejak dini oleh keluarga sebagai dibawa anak menuju masa dewasanya. Melatih hidup anti korupsi ialah dengan menerapkan hidup disiplin, selalu jujur dalam perkataan atau perbuatan, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun.